Silvofishery. Iya, konsep yang menarik itu. Mengintegrasikan tambak dengan mangrove kan? Tepat. Jadi, misi kita hari ini ya, bongkar hubungan kepiting mangrove ini, plus lihat potensi si silvofishery. Oke, kita mulai aja pembahasan mendalamnya ya. Siap. Mari kita mulai dari kepitingnya dulu. Oke, jadi bintang utamanya kan kepiting bakau nih. Apa sih yang bikin dia spesial dan kok bisa nempel banget sama mangrove? Oke, jadi kepiting bakau ini silas rata ya. Kalau kita lihat ciri fisiknya, dia punya karapas atau cangkang yang lebih lebar daripada panjang. Terus ada duri-duri khas gitu di pinggirannya. Duri buat apa tuh? Ya, buat pertahanan diri, juga mungkin bantu kamuflase ya di antara akar-akar bakau. Terus capitnya, lihat deh, besar dan kuat. Buat megang makanan atau buat berantem mungkin ya. Haha, bisa jadi. Terus ada lagi? Ada. Kaki renangnya itu loh, pasangan kaki terakhirnya bentuknya pipih kayak dayung. Makanya dia jago renang di air payau. Nah, silas rata ini punya ciri spesifik lagi. Ada duri di antara matanya yang tinggi dan runcing. Wah, detail ya. Terus siklus hidupnya gimana? Katanya rumit ya. Ya bisa dibilang gitu. Jadi, dari telur, dia netas jadi larva super kecil, namanya zoea. Ini ada beberapa tahap lagi, ganti kulit terus. Kayak udang gitu ya, ganti kulit. Iya, mirip. Habis fase zoea, dia berubah jadi megalopa. Ini udah mulai mirip kepiting kecil, tapi masih ada bagian larvanya. Baru setelah itu jadi kepiting muda atau crablet, terus tumbuh jadi dewasa. Lumayan panjang ya prosesnya. Banget. Dan yang unik lagi nih, perilakunya. Mereka kawin biasanya di muara sungai. Tapi betinanya ini harus pergi ke laut lepas dulu buat menetaskan telurnya. Oh, jadi nggak di muara netasinnya? Enggak. Dia ke laut yang salinitasnya lebih tinggi. Nah, setelah telur menetas dan jadi larva, larva ini kan hidupnya planktonik ya, ngikutin arus. Nanti kalau udah jadi kepiting muda, dia harus balik lagi. Balik lagi kemana? Balik lagi ke daerah pantai atau muara. Terutama yaitu tadi, ke hutan mangrove. Wah, jadi kayak mudik gitu ya. Bolak-balik laut, muara. Kenapa harus balik ke mangrove sih? Nah, ini kuncinya. Mangrove itu ibarat rumah sekaligus restoran buat mereka. Di sana makanannya banyak. Ada akar napas bakau, ada hewan-hewan kecil di lumpur, bentos. Ada daun bakau yang jatuh terus membusuk jadi sumber makanan juga. Jadi kayak surga makanan ya buat mereka? Betul. Selain makanan, akar mangrove yang rapat itu jadi tempat sembunyi yang aman banget. Dari predator, dari arus mungkin. Makanya mereka betah dan sangat bergantung sama mangrove. Oke. Jadi jelas banget ya ketergantungannya. Nah, sekarang kita geser sedikit ke rumahnya nih. Si ekosistem mangrove itu sendiri. Penting banget kan berarti? Penting banget. Mangrove ini kan komunitas tumbuhan khas pantai tropis ya. Tumbuhnya di daerah pasang surut yang berlumpur. Jadi, dia kebanjiran air laut secara rutin. Kondisinya pasti unik ya, kena air asin terus. Unik dan bisa dibilang cukup ekstrim buat banyak organisme. Kadar garamnya naik turun, suhunya juga bisa fluktuatif. Makanya, cuma organisme yang tahan banting aja yang bisa hidup di sana. Oh, pantesan. Jadi nggak semua hewan bisa hidup di mangrove. Iya, makanya keanekaragaman jenisnya mungkin nggak setinggi katakanlah terumbu karang, tapi jumlah individu per jenisnya atau kepadatannya itu bisa tinggi banget. Kayak kepiting bakau ini contohnya. Masuk akal. Jadi spesialisasinya tinggi ya di sana? Betul, dan fungsinya itu, wah, luar biasa. Secara ekologis, mangrove itu jadi tempat berkembang biak, tempat mencari makan, tempat berlindung buat banyak banget hewan air yang penting secara ekonomi. Ikan, udang, kerang, ya kepiting itu tadi. Jadi kayak area penitipan anak raksasa gitu ya? Bisa dibilang gitu. Nursery ground istilahnya. Terus jangan lupa, daun-daunnya yang gugur itu jadi dasar dari rantai makanan di perairan pesisir. Penting banget buat produktivitas perairan. Bener juga ya. Pernah baca juga mangrove ini kayak jembatan antara darat dan laut. Iya, itu pandangan dari Nonci ya. Ekosistem yang kompleks dan vital sebagai penghubung.